Selamat malam, saya Angelina Baban dengan NIM 4342311033 dari kelas TRPL 4 Bemalam. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan Secure SDLC pada kasus pengujian keamanan pada sistem IoT monitoring kesehatan pasien. Yang pertama yaitu validasi attack surface, di mana IoT device ke API, apakah data dari jalur server melalui jalur yang aman, kemudian dari API ke server, apakah pengiriman data ke database tidak bisa dibajak, kemudian dashboard ke backend, apakah daya yang ditampilkan ke dokter aman dari penyusup. Selanjutnya, dynamic code analysis, terdapat OWS PageUp, yaitu tools otomatis yang mengecek celah keamanan saat aplikasi aktif. Pada bagian endpoint, terdapat 3, yaitu pasien data, alert, dan device sync. Pasien data yaitu tempat data pasien dikirim, alert tempat notifikasi dikirim saat kondisi pasien kritis, kemudian device sync tempat alat medis yang mengirim data ke server. Selanjutnya yaitu white box testing. White box testing yaitu pengujian internal berbasis kode. Use case terdapat 2, yaitu sinkronisasi data vital, yaitu memastikan bahwa data seperti detak jantung, suhu tubuh, dan kadar oksigen dari IoT device bisa dikirim dan disimpan ke server dengan benar. Kemudian yaitu alarm kondisi kritis, yaitu memastikan bahwa sistem secara otomatis memberi peringatan kepada dokter jika data pasien menunjukkan kondisi darurat. Pada bagian misuse case, yaitu skenario penyalahgunaan atau serangan yang tidak diharapkan digunakan untuk menguji potensi kerentanan. Terdapat 2 bagian, yaitu manipulasi data dan akses tidak sah. Pada bagian manipulasi data, contohnya seorang pengguna mencoba mengubah data pasien secara manual lewat antarmuka atau API yang seharusnya tidak diperbolehkan. Selanjutnya, akses tidak sah, contohnya seorang yang bukan dokter mencoba mengakses dashboard medis atau menggunakan akun yang tidak memiliki hak untuk melihat data pasien. Selanjutnya itu black box testing, yaitu pengujian keamanan yang dilakukan tanpa mengetahui isi internal sistem seperti kode program, arsitektur, atau logika bisnis. Teknik yang digunakan yaitu penetration test, yaitu penguji berpura-pura menjadi hacker atau mencoba menebus sistem dari luar menggunakan teknik serangan nyata. Selanjutnya yaitu Pushing endpoint, yaitu sistem diberikan input acak atau tidak terduga pada endpoint, misalnya API login atau sync untuk melihat apakah sistem bisa crash atau bocor data. Selanjutnya itu scan tanpa login, di mana penguji tidak melakukan login tetapi mencoba memindai apakah ada informasi sensitif atau kerentanan yang bisa diakses. Dari hasil pengujian yang diharapkan yaitu akses tidak sah ditolak dan juga tidak ada info sensitif yang bocor. Selanjutnya yaitu cryptographic validation testing, di mana testing ini adalah pengujian untuk memastikan bahwa sistem menguji algoritma enkripsi yang aman dan sesuai standar serta bahwa manajemen kuncinya dilakukan dengan benar. Apa saja yang divalidasi dalam pengujian ini, yaitu TLS 1.3 untuk komunikasi, AES 256 untuk database, dan juga kunci transkripsi via ASM. HSM yaitu Hardware Security Module adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan kunci enkripsi secara aman. Ini mencegah pencurian kunci oleh malware insider atau akses yang tidak sah. Selanjutnya itu QA Security Testing, di mana pengujian keamanan ini yaitu pengujian keamanan akhir quality assurance dalam siklus pengembangan sistem Secure SDLC. Pengujian dilakukan setelah semua pengembangan dan pengujian awal selesai untuk memastikan sistem siap digunakan tanpa celah keamanan. Pengujian keamanan yang dilakukan pada tahap ini yaitu validasi input, di mana menguji apakah semua input dari pengguna, contohnya suhu, ID, dan data pasien divalidasi dengan baik. Tujuannya mencegah injeksi data atau error passing. Selanjutnya itu injeksi, menguji apakah sistem terlindungi dari serangan injeksi seperti SQL, serta sistem dinyatakan aman karena tidak dapat dieksploitasi dengan input berbahaya. Selanjutnya itu XXS cross-site scripting, di mana dipastikan semua aktivitas penting dicatat dengan benar dan tidak bisa dipalsukan. Non-redemption, yaitu pengguna tidak bisa menyangkal tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu spoofing dan eskalasi hak akses,
di mana penguji agar pengguna tidak bisa naik menjadi admin dan tidak bisa menyamar sebagai pengguna lain. Selanjutnya yaitu error handling, memastikan bahwa sistem menangani kesalahan dengan baik tanpa membocorkan informasi sensitif seperti pesan debug atau struktur database. Selanjutnya itu adalah stress test or 500 device di mana ini simulasi beban tinggi 500 IoT device mengirim data bersamaan dengan sistem terbukti stabil, tidak keras dan tidak lambat, menandakan resiliensi tinggi. Selanjutnya yaitu manajemen data pengujian. Manajemen data pengujian adalah proses mengatur data yang digunakan dalam pengujian sistem supaya aman, realistis, dan tidak membahayakan data asli di lingkungan produksi. Data dummy, hasil yang diharapkan yaitu data dummy tampil di dashboard, transaksi sintetis yaitu pasif dan aktif. Pada bagian pasif, hanya mengamati tanpa menyimpan hasilnya, tidak meninggalkan jejak atau mengubah sistem. Pada bagian aktifnya yaitu transaksi dummy diproses dan disimpan di sistem seperti transaksi sungguhan, kemudian digunakan untuk menguji reaksi sistem terhadap data seperti suhu, ekstrim, data kosong, atau error. Tools yang digunakan yaitu Postman, Mokaro, dan TDM Tool atau Test Data Management Tool. Selanjutnya yaitu pelaporan dan pelacakan cacat, yaitu dalam proses skor SDLC setelah pengujian dilakukan, temuan cacat atau bug atau flaw harus dicatat, dianalisis, dan diperbaiki secara sistematis. Dimana contohnya yaitu data tidak transkripsi, masalah yang muncul yaitu data medis dikirim atau disimpan tanpa inskripsi, rentan disadap, maka solusi yang dapat dilakukan yaitu inskripsi data dengan TLS atau AS diterapkan. Selanjutnya yaitu alarm suhu tidak aktif. Masalah yang terjadi adalah ketika suhu tubuh pasien naik ekstrim, sistem tidak memberikan peringatan. Solusi yang bisa dilakukan yaitu logika alarm diperbaiki agar aktif pada suhu abnormal. Selanjutnya itu input suhu invalid lolos, di mana masalah muncul ketika sistem menerima data suhu tidak logis atau misalnya 500 derajat Celcius. Solusi yang bisa dilakukan yaitu tambahkan validasi input agar hanya menerima nilai yang masuk akal. Tools yang digunakan pada pengujian ini yaitu Jira, kemudian SI atau SD Continuous Integration or Continuous Deployment. Nah, dari penerapan atau pengujian ini, hasil akhir yang diharapkan yaitu sistem Medmo lulus skor SDLC, siap digunakan di rumah sakit, dan juga menjamin keamanan data pasien. Rekomendasi untuk keberlanjutan dari pengujian ini dapat diterapkan yaitu audit keamanan rutin, simulasi failure, dan juga training tim medis. Demikian presentasi yang bisa saya berikan. Terima kasih.